Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kalian bakal ditemenin bersama saya, Anissa Nur, dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum simulasi waktu perjalanan air pada suatu sistem akuifer. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, pipa paralon 2 inch dengan panjang 1 meter atau 100 cm. Yang kedua, pasir kasar atau pasir beton. Yang ketiga, air 1 liter. Yang keempat, wadah. Yang kelima, sekat atau keran. Yang keenam, saringan. Yang ketujuh, stopwatch. Dengan tahapan pekerjaannya yaitu tahap pertama, menggoreng pasir kasar tanpa minyak, lalu diaduk-aduk sampai kering, kemudian dinginkan. Tahap kedua yaitu memasukkan pasir kasar ke dalam pipa lalu padatkan secukupnya. Tahap ketiga yaitu menempatkan pipa paralon di antara wadah dengan posisi miring 3%, 5%, 10%, 15%. Dikarenakan panjang pipa paralon yang dipakai itu 100 cm, sehingga untuk ketinggiannya yaitu 3 cm, 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Tahap keempat yaitu memasukkan air pada wadah A sebanyak 1 liter. Tahap kelima, membuka sekat pada wadah A yang membuat air akan masuk ke dalam pipa yang berisi pasir kasar. Tahap keenam, hidupkan stopwatch, lalu catat waktu pada setiap keadaan yaitu saat air pertama kali keluar di B, saat air habis di A, dan saat air habis atau tidak keluar lagi di B. Kemudian lakukan pada setiap ketinggian. Tahap ketujuh yaitu melakukan perhitungan debit aliran air hukum Darcy pada setiap ketinggiannya. Adapun hasil dari praktikum ini diperoleh data yaitu volume air awal atau volume air yang masuk ke dalam pori pasir sebanyak 1000 mili atau 1 liter. Beda tinggi A ke B setinggi 3 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm. Jarak A ke B sepanjang 100 cm atau 1 meter. Jari-jari pipa sebesar 3 cm. Data pada ketinggian 3 cm berupa waktu saat sekat dibuka 0 detik. Waktu saat air pertama kali keluar di B 26 menit 37 detik atau 1597 detik. Waktu saat air habis di A 2 menit 35 detik atau 155 detik. Waktu saat air tidak keluar lagi di B yaitu 2 jam 20 menit 42 detik atau 8442 detik. Dan volume sisa air dari resapan butir pasir sebanyak 280 mili. Data pada ketinggian 5 cm berupa waktu saat sekat dibuka 0 detik. Waktu saat air pertama kali keluar di B 21 menit 1 detik atau 1261 detik. Waktu saat air habis di A 2 menit 33 detik atau 153 detik. Waktu saat air tidak keluar lagi di B 2 jam 1 menit 23 detik atau 7283 detik. Dan volume sisa air dari resapan butir pasir sebanyak 300 mili. Data pada ketinggian 10 cm berupa waktu saat sekat dibuka 0 detik, waktu saat air pertama kali keluar di B 12 menit 59 detik atau 779 detik, waktu saat air habis di A 2 menit 25 detik atau 145 detik, waktu saat air tidak keluar lagi di B 1 jam 33 menit 16 detik atau 5596 detik. Dan volume sisa air dari resapan butir pasir sebanyak 350 mili. Data pada ketinggian 15 cm berupa waktu saat sekat dibuka 0 detik, waktu saat air pertama kali keluar di B 3 menit 35 detik atau 215 detik, waktu saat air habis di A 2 menit 13 detik atau 133 detik, waktu saat air tidak keluar lagi di B 1 jam 5 menit 36 detik atau 3936 detik. Dan volume sisa air dari resapan butir pasir sebanyak 400 mili.
Dengan hasil hitungan pada ketinggian 3 cm berupa debit aliran air sebesar 5,308 kali 10 pangkat min 8 meter kubik per sekon, specific yield sebanyak 280 mili, specific retention sebanyak 720 mili, dan porositas aquifer sebanyak 1000 mili, yang merupakan hasil dari hubungan erat antara specific yield dan specific retention, N sama dengan SY ditambah SR. Hasil hitungan pada ketinggian 5 cm berupa debit aliran air sebesar 11,205 kali 10 pangkat min 8 meter kubik per sekon, specific yield sebanyak 300 mili, specific retention sebanyak 700 mili, dan porositas aquifer sebanyak 1000 mili. Hasil hitungan pada ketinggian 10 cm berupa debit aliran air sebesar 36,274 kali 10 pangkat min 8 meter kubik per sekon, specific yield sebanyak 350 mili, specific retention sebanyak 650 mili, dan porositas aquifer sebanyak 1000 mili. Hasil hitungan pada ketinggian 15 cm berupa debit aliran air sebesar 197,16 kali 10 pangkat min 8 meter kubik per sekon, specific yield sebanyak 400 mili, specific retention sebanyak 600 mili, dan porositas aquifer sebanyak 1000 mili. Dan perbandingan praktikum pada setiap ketinggian, di mana pada ketinggian 3 cm terlihat air menetes di titik B membutuhkan waktu yang lama dengan kondisi air yang keluar mengalir sedikit-sedikit. Pada ketinggian 5 cm terlihat hal yang sama pada ketinggian 3 cm, hanya saja air mengalir lebih cepat dibandingkan pada ketinggian 3 cm. Pada ketinggian 10 cm terlihat air menetes di titik B membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan pada ketinggian 3 cm dan 5 cm dengan kondisi air yang keluar mengalir sedikit-sedikit namun lebih banyak juga dibandingkan pada ketinggian 3 cm dan 5 cm. Pada ketinggian 15 cm terlihat hal yang sama dengan ketinggian 10 cm, hanya saja air yang mengalir lebih cepat dibandingkan pada ketinggian 3 cm, 5 cm, dan 10 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktikum ini apabila semakin tinggi ketinggian pipa paralon, semakin cepat air keluar di B dan semakin banyak juga air yang keluar di B. Begitupun sebaliknya. Serta ketinggian yang berbeda dapat menghasilkan debit aliran air, specific yield, specific retention, dan porositas aquifer yang berbeda pula. Gimana nih teman-teman, topik kita kali ini sangat menarik bukan? Saya berharap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman, terutama dalam hal perhitungan debit aliran air, specific yield, specific retention, dan porositas aquifer. Akhir kata saya Anissa Nur pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.